Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di sini untuk membahas soal-soal tentang sudut berelasi materi trigonometri mapel matematika kelas 10 ya. Oke, kita review dulu tentang apa sih yang dibutuhkan untuk mempelajari materi sudut berelasi. Yang pertama adalah tentang sudut. Ingat, kita mengenal ada dua buah sudut, yaitu sudut derajat dan yang satunya adalah satunya radian. Nah, itu sudah pernah dibahas dan banyak sekali materi yang ada di buku. Nah, kita kali ini akan membahas tentang kuadran. Kuadran itu pada dasarnya adalah daerah-daerah ya, daerah-daerah sudut. Kuadran 1 itu sudutnya di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, kuadran keempat sampai 360 derajat. Nah, pasti ada yang pertanyaan nih. Kalau begitu 90 derajat itu masuk kuadran berapa? Bisa dimasukkan kuadran 1, bisa dimasukkan kuadran 2 karena dia merupakan batas. Nah, oke. Itu tentang materi kuadran. Yang kedua, bagaimana tentang trigonometri 4 kuadran? Pada dasarnya, kita cukup mempelajari sin cos tangen saja, karena untuk kosekan, sekan, dan kotangen itu ngikut di fungsi sin, cos, dan tangen. Pada kuadran 1, baik sin, cos, tangen, kosekan, sekan, kotangen semuanya positif. Nah, kalau ada yang mengerjakan pada kuadran 1 kok negatif, berarti pekerjaannya salah. Kuadran 2, yang positif cuma sin saja ya. Yang kuadran 2, yang positif cuma sin saja. Ancang-ancangnya mengerjakannya di sini. Berarti 180 min alfa untuk kuadran 2. Yang kuadran 3, yang positif cuma tangen alfa saja. Ancang-ancangnya adalah pada 180 plus alfa. Pada kuadran 4, yang positif cuma cos saja. Nah, ancang-ancangnya ada pada 360 min alfa. Bagaimana sih pemakaiannya ini? Contoh ya. Misalkan saya punya soal tangen 150 derajat. Itu berapakah nilainya? Nah, tangen 150 derajat. 150 derajat itu berada pada kuadran 2. Betul. Pada kuadran 2. Berarti tangen 150 derajat bisa dituliskan sebagai tangen 180 dikurangi 30. Nah, ini ya. Jadi kita bisa menyatakan 150 menjadi 180 min 130. Kenapa kok 180 min? Ini karena dia ancang-ancangnya pada kuadran ke-2. Oke, kita lanjutkan. Pada kuadran 2, tangen negatif, berarti kita tulis tangen min. Ya. Kemudian sudut yang di sini langsung kita copy paste 30. Nah, sudah selesai ini, tinggal satu langkah lagi. Min, tangen 30 adalah sepertiga akar 3. Nah, ini contoh penggunaannya seperti ini. Jadi, yang pertama adalah identifikasi dia berada pada kuadran berapa, kemudian menyatakan sudut yang besarnya itu sebagai ancang-ancangnya atau polanya 180 min ya. Kemudian sudut yang tampil di sini kita copy paste saja sehingga langsung bisa kita selesaikan.
Itu untuk review materi trigonometri 4 kuadran. Untuk ancang-ancangnya kalau pakai 180 min alfa dan 180 plus alfa sama 360 min alfa. Selain pakai trigonometri 4 kuadran ini, kita juga mengenal yang namanya trigonometri sudut berelasi pada 4 kuadran. Ini sama, tapi pakainya relasi. Nah, ini ancang-ancangnya berbeda ini. Pada kuadran 1, kalau tadi kuadran pertama, tidak ada ancang-ancangnya. Ini pada sebelumnya. Sekarang yang ini, ada ancang-ancangnya di sini. 90 min alfa untuk kuadran 1, 90 plus alfa untuk kuadran 2, 270 min alfa kuadran 3, dan 270 plus alfa kuadran ke-4. Dan istimewanya, untuk sudut berelasi, sin itu nanti bisa jadi cos. Tangen bisa jadi kotangen. Dan satu lagi, kosekan itu nanti bisa jadi sekan. Contoh sekarang. Contoh. Misalkan saya punya diketahui sin 20 derajat sama dengan X. Tentukan berapa ya? Misalkan ya. Tentukan cos 70 derajat. Cos 70 derajat itu bisa dinyatakan. Nah, 70 derajat itu pada kuadran 1. Kuadran 1 berarti bisa dinyatakan sebagai cos 90 min berapa? 90 min berapa supaya jadi 70? 90 min 20. Karena pakai ancang-ancang 90 min, maka cos bisa jadi sin. Nah, dengan menggunakan ini ya. Maka ini bisa jadi sin. Sin 90 min 20. Ini jadinya, jangan jadi 70 lagi. Jadi salah nih. Jadi ngambil 20 ini saja. 20. Maka sin 20 sama dengan, ini diketahui di sini X. Maka cos 70 adalah X. Nah, sekarang kita bahas untuk soal lain misalkan ya. Tentukan cos 290 derajat. Maaf. Jangan cos 290 derajat. Saya hapus. Tentukan cos 250 derajat. 250 derajat ini berada pada kuadran ketiga. Kuadran ketiga, polanya adalah 270 min alfa. Berarti ini 270 dikurangi dengan berapa supaya dari 290? Berarti kurangi 20. Gitu ya. Kita lanjutkan. Pada kuadran ketiga, cosnya bernilai negatif, maka ini saya tulis min. Karena polanya 270 min 20, cos jadi sin. Maka ini jadi sin. 20-nya kita copy paste. Berarti cos 250 adalah min sin 20. Sementara sin 20 adalah X. Maka ini jadinya min
X. Ini jawabannya. Nah, ini contoh menggunakan sudut berelasi 4 kuadran. Oke, kita lanjut nanti soalnya juga nanti akan dibahas. Kemudian kita juga belajar tentang sudut negatif. Sudut negatif sin min alfa adalah min sin alfa. Jadi kita lihat di sini rumus ini. Sin negatif pasti jadi negatif kecuali kalau dia cos dan sekan. Nah, kecuali kalau dia cos dan sekan. Siap. Jadi trigonometri sudut negatif pasti jadi akan negatif. Trigonometri sudut negatif pasti akan jadi negatif kecuali cos dan sekan. Oke, contoh. Sin min 120 itu berapa ya? Nah, ini contoh. Bagaimana caranya? Sin min 120 derajat itu kita cari. Sin min adalah min sin, berarti min sin 120 derajat. Dengan menggunakan cara sebelumnya, min sin 120 derajat ini berada pada kuadran ke-2. Berarti min sin dari 180 min 60. Nah, pada kuadran kedua, sin itu pasti positif. Maka ini saya tulis tetap seperti ini. Min sin 60. Min setengah akar 3. Ini contohnya. Kalau sudut negatif. Sekarang, bagaimana kalau sudutnya besar banget ya? Nah, pakai cara seperti ini. Gampangnya gini. Contoh ya. Tentukan sin, misalkan berapa ya? 750 derajat. Sin 750 derajat adalah, kita tulis, sin 750 itu 720 tambah 30, ya kan? Sementara 720 kan sama dengan 2 kali 360 plus 30. Nah, lihat. Kalau sudah memenuhi N kali 360 plus alfa, maka langsung bisa disimpulkan sin alfa ya. Ini 2 kali 360 plus 30. Maka ini langsung disimpulkan sama dengan sin 30 sama dengan setengah. Berarti sin 750 sama dengan setengah. Tuh, untuk sudut besar. Sekarang kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama. Diketahui cos negatif theta sama dengan 2/3. Maka sin tetanya bagaimana? Oke. Kalau cos negatif theta sama dengan 2/3, maka sin tetanya adalah, ini cos min theta itu pasti positif ya. Cos theta. Maka ketika cos min theta ada 2/3, maka cos theta 2/3 ya. Maka cos theta sama dengan 2/3. Sementara ini adalah sa, ini adalah mi. Ini segitiga siku-siku, tetanya di sini, 2/3 ini de, ini sa, ini mi.
Sa-nya adalah 2, Mi-nya adalah 3. Maka D-nya adalah Mi kuadrat sama dengan D kuadrat plus Sa kuadrat. Mi kuadrat adalah 3 kuadrat, D-nya adalah dicari, Sa-nya adalah 2 kuadrat. Ini 9 sama dengan D kuadrat plus 4. D kuadrat sama dengan 9 kurangi 4 sama dengan 5. Sehingga kita akan punya D sama dengan akar 5. Nah, sekarang kita cari sin-nya. Sin sama dengan D per Mi. D-nya adalah akar 5, Mi-nya adalah 3. Berarti sama dengan 1/3 akar 5. Udah ketemu jawabannya, itu D. Untuk soal nomor 1. Sekarang kita bahas soal nomor 2. Cos 181. Cos 181 derajat sama dengan, ini kita bisa mengerjakan pakai trigonometri 4 kuadran ataupun sudut berelasi 4 kuadran. Sekarang kita kerjakan pakai trigonometri 4 kuadran dulu. Cos 180 derajat plus 1. Mengapa seperti ini? Karena ini pada kuadran 3. Pada kuadran 3, cos nilainya adalah negatif. Negatif cos 1 ya. Jadi jawabannya min cos 1. Apakah ada jawabannya di sini? Tidak ada. Sekarang kita kerjakan dengan menggunakan sudut berelasi ya. Cos 181 derajat sama dengan, ini berada di kuadran ketiga, cos 270 derajat, ini kuadran ketiga untuk sudut berelasi. Dikurangi berapa? 89 derajat. Cos pada kuadran ketiga itu adalah min. Sementara untuk pola 270 min alfa, ini cosnya jadi sin. 89-nya ditulis saja. Berarti jawabannya adalah min sin 89. Ada jawabannya di B. Jawabannya B, nomor 2. Oke, sekarang soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini disuruh nanti menentukan nilai dari cos 140 plus sin 220 min 320. Cos 140 derajat. Kita cari satu persatu dulu. Sama dengan, ini kuadran ke-2. Cos 180 dikurangi 40 pastinya ya. Pada kuadran kedua, cos itu negatif. Berarti ini min cos 40. Min cos 40 itu berapa sih? 0,766. Oke, sekarang kita kerjakan yang sin 220. Sin 220 ini pada kuadran ketiga. Sin 180 plus 40. Sin pada kuadran ketiga adalah min. Min sin 40. Min sin 40. Sin 40 adalah 0,6428. Oke, lanjut. Terakhir adalah tangen 320 derajat. Tangen 320 derajat adalah, ini berada pada kuadran ke-4.
Berarti polanya 360 dikurangi berapa ini? 40 ya. Pada kuadran keempat, tangan itu negatif. Berarti negatif tangan 40. Berarti min tangan 40 adalah 0,8391. 0,8391. Nah, ini sudah dapat semuanya. Tinggal kita hitung ya. Berarti cos 140 ini sama dengan tambah sin 220 dikurangi tangan 320. Cos 140 adalah 0,7. Oh iya, ini ada minnya. Ada minnya di situ. Ini min 0,766 tambah min ini min ya. Min 0,6428 dikurangi dengan min 0,8391. Ini bisa kita hitung secara manual, bisa juga menggunakan kalkulator. Oke, ketika kita sudah hitung, maka hasilnya adalah min 0,5697. Min 0,5697. Jawabannya adalah C. Oke, soal nomor 3 sudah selesai. Sekarang soal nomor 4. Diketahui cos X sama dengan 3 sin X. X pada kuadran 3. Maka nilai sin X kali cos X. Nah, soal ini cukup unik. Mengapa cukup unik? Karena bentuknya persamaan. Ada triknya ini. Triknya adalah seperti ini. Kita buat ini menjadi per cos X sama dengan cos X per 1 ya. Sementara ini 3 kali sin X juga 3 kali sin X per 1. Terus kita kalikan silang. Cos X tapi dibawa ke sana. Jadi ini kita tukar-tukarkan ya. Sin X tetap di sini. Cos X bisa pindah ke bawah sini. Satunya pindah ke sana. Satunya tetap di sini. 3-nya pindah ke bawah sini ya. Nah, ini pindah-pindahnya. Sehingga ini jadi jawabannya nih. Jawaban untuk tangan X dulu. Tangan X sama dengan 1/3. Tangan X sama dengan 1/3. Otomatis di sini saya hapus dulu ini biar nggak mengganggu. Berarti 1 ini jadi D, ini jadi Sa. Hafalan di rumus-rumus awal. Tangan adalah desa. Kita buat segitiganya. Ini X-nya. Ini desa mi. Ini sama dengan 1 ini. Ini Sa-nya sama dengan 3. Berarti Mi-nya bisa kita cari tahu. Mi kuadrat sama dengan D kuadrat plus Sa kuadrat. D-nya adalah 1 kuadrat. Sa-nya adalah 3 kuadrat. Berarti 1 tambah 9 sama dengan 10. Sehingga Mi itu pada dasarnya adalah akar 10. Tapi nanti dulu. Ini kuadran ya. Pada kuadran 3, sin X sama cos X, hasilnya itu pasti sama-sama negatif. Nah, oleh karena itu, ketika kita cari sin X itu demi. Maka
Ini pasti pada kuadran 3 ya. Pada kuadran 3, sin X pasti negatif. Berarti min demi sama dengan min de. D-nya 1, min-nya adalah akar 10. Kemudian pada kuadran 3 juga, cos X sama dengan sami. Tapi dia min. Sehingga jawabannya cos X sama dengan min. Sa-nya adalah 3 per akar 10. Maaf. Sin X kali cos X sama dengan min 1/akar 10 kali min 3 per akar 10. Min kali min plus 1 kali 3, 3. Akar 10 kali akar 10, akar 100. Akar 100 adalah 10. Berarti jawabannya 3 per 10. Soal nomor 4 selesai. Sekarang kita kerjakan soal nomor 5. Soal nomor 5 itu diketahui cos 44,3 adalah 0,716. Nilai X yang memenuhi sin X sama dengan min 0,716 adalah... Oke, kita proses dari sini ya. Kalau cos 44,3 itu 0,716, pasti cos 44,3 itu sama dengan sin 90 min 44,3 sama dengan 0,716. Pada dasarnya itu ya. Itu menggunakan prinsip sudut berelasi. Di 90 dikurangi 44,3. Di pada dasarnya, kalau kita kerjakan, kita teruskan adalah sin 45,7 itu 0,716. Sekarang kita akan mencari tahu kalau sin X sama dengan min 0,716. Pasti itu berada di kuadran 3 dan di kuadran 4. Pada kuadran 3, maka sin kuadran 3 itu berarti 180 min plus alfa ya, plus 45,7. Ini pasti hasilnya adalah min sin 45,7 ya, ini. Nah, 180 tambah 45,7 adalah 225,7 ya. Sin 225,7 itu sama dengan min sin 45,7 berarti min 0,716. Nah, X yang pertama udah ketemu nih. Berarti sin X sama dengan min 0,716. Yang pertama adalah 225,7. Ini yang pertama ini. Kemudian untuk kuadran keempat. Kuadran keempat ini rumusnya 360 dikurangi 45,7. Pasti persamaannya jadi min sin 45,7. Rumus ini menggunakan rumus trigonometri 4 kuadran. Jadi baik kuadran 3 dan kuadran 4 yang kita bahas di nomor 5 ini menggunakan rumus trigonometri 4 kuadran. Kita lanjutkan ya. Berarti ini rumusnya jadi sin 314,3 itu sama dengan min 0,716. Berarti sudut ini juga bisa untuk menyelesaikan ya. Berarti sudut yang mungkin untuk menyelesaikan sin X sama dengan min
maaf, salah tulis. 716 adalah X-nya sama dengan 225,7 dan 314,3. Jadi ada dua jawabannya ya. 225,7 dan 314,3. Oke, jawabannya adalah C. Jadi kita hanya mengerjakan menggunakan rumus trigonometri 4 kuadran. Lanjut soal nomor 6. Ini soal terakhir. Lanjut soal nomor 6. Diketahui tangan X sama dengan 1,05. Tangan X sama dengan 1,05. X-nya terletak antara pi. X terletak antara pi dan 3/2 pi. Pi itu berapa sih sebenarnya pi itu? Pi itu 180 derajat. 3/2 pi adalah 270 derajat. Berarti X-nya ini sebenarnya terletak pada kuadran ketiga. Nah, sekarang kita cari cos X. Cos X nanti pasti hasilnya negatif. Jadi jawabannya kalau enggak A ya B. Nah, udah ketemu kalau enggak A ya B. Kita coba dulu. Bagaimana cara mengerjakannya? Langkahnya sebenarnya pakai trik ya. Tangan X sama dengan 1,05. 1,05 sebenarnya adalah 105 dibagi 100. Ya, 105 dibagi 100. Jadi 1,05. Jadi kalau dibagikan dia desimalnya nambah di sini. Oke, kita sederhanakan dulu. Tangan X sama dengan bagi 5. Bagi 5. Bawahnya bagi 5 berarti 20. Atasnya bagi 5 berarti 21. Oke. Kita tahu bahwa tangan itu desa. Desa. Dan tangan di kuadran 3 positif. Desa. Kita buat segitiga dulu. Ini X. Ini desa mi. D-nya 21. Sa-nya adalah 20. Mi-nya berapa? Mi kuadrat sama dengan 21 kuadrat tambah 20 kuadrat. 21 kuadrat adalah 21 kuadrat adalah 441 tambah 20 kuadrat adalah 400. Berarti totalnya adalah 841. Nah, Mi-nya berapa? Akar 841 itu sama dengan 29. Sehingga nilai cos X-nya, karena dia berada di kuadran ketiga, maka min Sa-Mi. Min Sa-nya adalah 20, Mi-nya adalah 29. Min 20/29. Jawabannya B. Jadi selesai sudah 6 soal tentang sudut berelasi. Kita jumpa lain waktu untuk membahas soal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.